Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Hakim Elektronik. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan cara kepada teman-teman, yaitu membuat sebuah power supply untuk amplifier. Sebenarnya sudah tidak asing lagi untuk amplifier, dan untuk power supply-nya itu banyak cara. Di sini saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman yang belum tahu saja ya. Karena walaupun teman-teman itu kadang membaca ini caranya seperti ini, sudah dijelaskan skemanya, ini jalurnya ke sini. Namun untuk teman-teman ingin praktek itu susah, masih bingung. Wah, ini kemana gitu ya. Oke. Yang pertama-tama teman-teman yang harus siapkan adalah sebuah trafo. Trafo yaitu trafo CT, karena di sini kita akan membuat untuk sebuah power supply simetris untuk amplifier OCL. Di trafo ini ada dua induksi, ada dua induktor, yaitu bagian primer dan bagian sekunder. Kadang teman-teman juga masih bingung ya, bagaimana cara menentukan itu primer dan sekundernya. Lebih mudahnya yaitu kita lihat untuk diameter kawat emailnya, yaitu lebih kecil untuk yang primer. Kalau yang sekunder itu otomatis yang lebih besar untuk kawat emailnya, ya kan? Dan untuk sekundernya itu lebih kecil. Itu adanya di dalam lilitan sekunder. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa menggunakan sebuah multimeter, dimana hambatan untuk primer itu lebih besar daripada sekunder. Oke, kita cek dulu untuk trafo ini. Ini adalah bagian primernya, nilai hambatannya seberapa. Oke, kita cek untuk bagian primernya. Nilai hambatannya sekitar 75 ohm. Ini yang di tengah kebetulan tidak connect. Biasanya ada yang koneksi ya, yaitu di sini 0 dan ini 110 dan ini adalah untuk 220. Karena listrik di Indonesia itu rata-rata menggunakan 220. Ini hambatan untuk sekunder, untuk primer, yaitu 75 ohm, dan yang untuk sekunder itu otomatis yang lebih kecil. Kita cek dulu untuk CT-nya. Nah, ya kan, lebih kecil, bahkan mendekati 0 ohm. Ya, dan kita cek untuk CT-nya. Nah, itu termasuk normal enggak, Mas? Normal ya, termasuk normal. Karena kalau ini tidak connect atau tidak ada hambatan, intinya itu seperti ini tidak ada hambatan. Kalau seperti ini kan ada connect ya. Nah, itu berarti tidak normal atau putus. Itu cara mengeceknya. Dan kemudian cek dari primer dan sekunder. Itu kalau ada hambatan, itu ya otomatis konslet ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan memberikan tegangan untuk trafo ini untuk mengecek tegangan outputnya berapa. Itu juga masih ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih Mas cara mengecek tegangan trafo itu? Nah, ini saya hanya memberikan untuk mereka yang ingin belajar dari nol, bukan untuk para teman-teman yang sudah ahli dalam membuat sebuah power supply. Kita akan memberikan kabel untuk dikasih untuk nantinya dikoneksikan kepada jalur PLN di rumah kita. Oke, setelah seperti ini lalu kita colokkan. Kemudian kita cek untuk tegangan outputnya menggunakan multitester atau multimeter. Cara ngeceknya yaitu menggunakan skala volt AC atau netral atau bolak-balik ya. Nih, skala volt AC.
kita taruhlah dulu di skala 200 untuk mengantisipasi. Langsung saja kita cek dari tegangan CT-nya, yaitu CT-nya di tengah. CT-nya kita cek. Nah, di sini terukur 22 volt AC. Dan yang bagian sini juga terukur 22. Bentar, ini kok ndrop ya teman-teman ya. 22 volt AC, dan yang di sini juga 22 volt AC. Nah, itu berapa ampere mas? Nah, untuk ampernya sebenarnya kita butuh load ya, kita menggunakan load, tapi kita hanya mengira-ngira saja dari fisik ya, dari fisiknya trafo ini ya sekitar 2 sampai 3 ampere ya. Untuk fisik trafo seperti ini sekitar 2 sampai 3 ampere. Kemudian kita lakukan yaitu membuat PSU. Kita cabut dulu. Ini adalah trafonya dan ini rangkaian PSU-nya. Karena ini trafo sekitar 2 sampai 3 ampere, kita menggunakan sebuah dioda 3 ampere sebanyak 4 biji, 4 batang, yaitu menggunakan dioda batang. Kenapa harus pakai dioda batang mas, tidak kiprok atau sisir? Ya, di sini saya ingin memberikan saran atau tipsnya kepada teman-teman ya. Jadi saran ini ya. Kenapa saya menggunakan yang batang ya? Karena kalau yang dioda sebenarnya sih bagus dan ampernya itu cukup besar untuk dioda sisir dan dioda kiprok. Cuma kekurangannya ketika dioda itu mati, itu harus ganti semua. Itu untuk yang kiprok ataupun yang sisir ya. Tapi kalau dioda batang seperti ini, itu biasanya yang mati itu maksimal hanya 2 batang saja. Itu bisa dibelikan 2. Yang ini masih normal. Ya mungkin berkurang-kurangnya lah ya, nggak normalnya nggak normal, berkurang untuk datasetnya berubah atau gimana. Yang penting masih bisa bekerja seperti itu ya. Inilah kelebihan dari dioda batang. Jadi kalau rusak tidak harus mengganti semua seperti itu ya. Kemudian yaitu sebuah kapasitor Elco 2 buah. Karena di sini saya menggunakan tegangan CT, saya harus menggunakan Elco 2 buah dengan kapasitas 50 volt 6800 mikrofarad. Karena di sini dari trafo tadi hanya 22 volt AC, maka nanti yang dihasilkan ya sekitar 30-an. Untuk menghitungnya itu kita menggunakan hitungan perkalian saja. Oke, di sini tadi terukur 22 volt AC, dan untuk menentukan berapa nilai hasil DC-nya itu dikalikan 1,44. Jadi sekitar 30-an, 31 volt DC nantinya ya. Untuk membuktikan kita coba merangkainya dulu. Oke. Untuk skemanya, skema power supply, silakan teman-teman lihat gambar berikut. Dan kita akan mencoba untuk membuatnya. Untuk dioda batang seperti biasa, yang ada gelang putihnya itu adalah plus. Ini serinya yaitu 5402. Kita koneksikan dengan plus. Kita bikin yang sesimpel mungkin ya. Kemudian ini dengan minnya. Yang tidak ada gelang putihnya yaitu minus atau min atau katode anoda. Kalau yang ada gelangnya itu adalah katoda.
Kemudian kita koneksikan untuk yang netral. Jadi katoda dan anoda itu hasilnya netral. Dibolak-balik oke. Oke, kemudian teman-teman hubungkan antara elko plus dan elko dan dioda plusnya itu dikoneksikan seperti ini. Min ke min dan plus ke plus. Untuk netralnya nanti masuk ke trafo. Oke, kemudian kita koneksikan menggunakan trafonya, yaitu dimana untuk tegangan CT itu masuknya ke elko yang di tengah atau elko yang digabung antara min dan plusnya tadi. Ini adalah untuk CT-nya. Atau nanti sebagai ground. Kemudian yang kedua ini sebagai netral. Netralnya kita gabungkan ke sini. Dan kadang ada yang bertanya seperti ini ya. Ketika kita menemukan trafo untuk membuat power supply itu membutuhkan dioda berapa dan elko-nya berapa volt berapa mikro. Nah, untuk rumus itu kalau bagi kita yang untuk belajar jangan terlalu dalam. Kita bikin yang simpel saja. Seperti tadi. Kalau trafonya tegangannya sekitar 22 volt AC tadi ya. Ya kita bikin elko-nya, kita buat elko-nya yaitu 35 bisa, cuma mepet ya, saya bikin 50 volt. Untuk mikronya bebas, semakin besar itu semakin bagus kalau untuk apa namanya, kalau untuk power ampli. Dan untuk diodanya itu sesuai ampernya saja. Kalau misalkan trafonya itu ampernya kecil ya sekitar 2 ampere ya menggunakan 3 ampere sudah cukup ya. Ini tadi ya sekitar 2-3 ampere saya menggunakan dioda yang 3 ampere. Oke, kemudian kita cek untuk tegangan output DC nya ya. Kita colokkan ke listrik. Kita menggunakan skala volt DC. Kita taruhlah di skala 200. Colok listrik, kemudian kita cek. Taruh probe min ke CT dan probe merah itu ke plus, itu menghasilkan tegangan 28,5 volt dan bagian min itu 28,5 volt. Berarti trafo ini PSU ini sudah simetris. Kalau untuk tidak persis mas tegangannya, nah, itu yang koma di belakang itu untuk toleransinya ya.
Yang penting ini tegangan adalah 28,5 dan yang di sini adalah 28 juga 0,5. Ini ada tanda minnya, itu berarti minus. Ya. Min. Kalau teman-teman menggunakan multi analog, ini proba harus bolak-balik. Kalau kita mau ngecek tegangan plus, ya ini taruh kita ground dan yang plus taruh di plus. Kalau mau ngecek tegangan min, yang merah itu taruh ke ground dan yang min itu taruh ke min. Yang hitam taruh ke min. Oke, seperti itu power supply sudah jadi.